Sejarah pernah mencatat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan dari para pahlawannya. Sama seperti materi kita hari ini yang membahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara. Ada kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Sriwijaya maupun Mataram kuno itu bisa menjadi suatu kerajaan yang besar karena memiliki pemimpin yang hebat, yaitu Raja Balaputradewa. Nah, dan rakyat yang tunduk terhadap aturan dari rajanya. Maka ibu harapkan kamu kelak yang ada di rumah, anak-anak kami sekalian, menjadi anak-anak yang sukses di masa depan, menjadi anak-anak yang akan menuruti segala aturan yang diberikan kepadamu. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari langsung kita simak video pembelajaran kita hari ini. Kerajaan Maritim Nusantara Hindu-Buddha. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan siswa mampu dengan sikap energik dan disiplin dalam memahami kerajaan maritim Nusantara, khususnya pada masa Hindu-Buddha di Nusantara. Yang pertama kita bahas adalah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim atau kerajaan bahari di Nusantara. Artinya kerajaan maritim adalah kerajaan yang pusat perekonomiannya ada di bidang pertanian dan juga fokus utamanya ada di perairan, di perikanan atau nelayan. Nah, jadi maritim itu artinya perekonomiannya di bidang pertanian dan juga letak strategis kerajaannya di dekat laut atau air. Sriwijaya itu terletak di Palembang, Sumatera Selatan, dan berdiri di abad 7 Masehi. Nah, kata Sriwijaya itu terdiri dari dua kata, yaitu kata Sri dan juga kata Jaya. Sri artinya cahaya atau gemilang, sedangkan Jaya artinya kemenangan. Maka Sriwijaya adalah kerajaan yang memiliki kemenangan yang bercahaya. Nah, wilayah kekuasaan Sriwijaya itu membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Nah, ini dia peta letak kerajaan Sriwijaya. Nah, Dapuntah yang Sri Jayanasa adalah pendiri kerajaan Sriwijaya. Nah, kalau Raja Balaputradewa itu adalah raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kejayaan. Sungai Musi di Palembang itu diyakini sebagai pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Dan Sriwijaya ini merupakan pusat ajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, sekarang yang kita bahas adalah faktor penyebab kemajuan Sriwijaya. Nah, yang pertama ada letak wilayah yang strategis, kemudian hubungan yang baik dengan kerajaan India dan Cina. Selanjutnya ada karena memiliki angkatan laut yang kuat. Kemudian karena kerajaan Punan mengalami keruntuhan pada masa itu, dan hubungan yang baik dengan kerajaan Cholamandala. Berikutnya, faktor penghambat atau penyebab kemunduran kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, adanya serangan dari daerah Jawa yang dilakukan oleh Raja Dharmawangsa. Kemudian, bandar-bandar penting melepaskan diri, artinya kerajaan-kerajaan yang bekerja sama dengan Sriwijaya pada masa itu satu persatu mulai melepaskan diri, atau satu persatu mulai memutuskan hubungan kerjasama dengan kerajaan Sriwijaya. Berikutnya yang menyebabkan kemunduran Sriwijaya adalah adanya ekspedisi Pamalayu oleh kerajaan Singosari, adanya serangan dari kerajaan Majapahit, dan juga munculnya kerajaan Islam Samudra Pasai. Ini adalah lambang dari ekspedisi Pamalayu. Nah, ekspedisi Pamalayu itu adalah perluasan kekuasaan
oleh kerajaan Singosari hingga ke daerah Melayu dan Sumatera. Jadi simbol dari ekspedisi Papa Melayu adalah sebuah kapal. Kapal yang sedang berlayar. Peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ada Gapura Sriwijaya, kemudian ada Candi Muaro Jambi dan Candi Muara Takus. Arca Buddha, kemudian Prasasti Talang Tuo, ada dia Prasasti Ligor, dan Prasasti Telaga Batu. Kerajaan Mataram kuno itu terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno nantinya sangat terkenal karena memiliki pemerintahan dengan sistem dinasti. Dinasti artinya adalah wangsa atau garis keturunan atau garis keluarga. Dan sistem dinasti tidak hanya digunakan oleh kerajaan di Nusantara, tetapi juga Kekaisaran Tiongkok dan Jepang. Ada 3 nanti sistem dinasti di zaman kerajaan Mataram kuno. Ada Sanjaya, ada dinasti Syailendra, dan dinasti Isyana. Dinasti Sanjaya itu menganut agama Hindu, sedangkan dinasti Syailendra menganut agama Buddha, dan dinasti Isyana menganut agama Hindu aliran Siwa. Ini dia gambar Raja Sanjaya, di mana Raja Sanjaya adalah pemimpin dinasti Sanjaya. Ini adalah gambar Raja Rakai Pikatan. Raja Rakai Pikatan adalah pemimpin dinasti Syailendra. Dan ini adalah gambar Empu Sinduk, yakni pemimpin dinasti Isyana. Jadi nanti Mataram kuno akhirnya terbagi 2. Ada Mataram Hindu yang terletak di bagian utara dan Mataram Buddha yang terletak di bagian selatan. Mataram Hindu nanti dipimpin oleh Raja Sanjaya, sedangkan Mataram Buddha dipimpin oleh Raja Rakai Pikatan. Raja Sanjaya memiliki anak dan anaknya itu adalah Raja Rakai Pikatan. Artinya Mataram kuno nanti akhirnya terpecah menjadi 2 aliran di bawah kepemimpinan ayah dan anak. Ini dia peta kerajaan Mataram kuno dan juga letak wilayah kekuasaannya. Mataram kuno memiliki perpindahan pusat pemerintahan. Nah, latar belakang perpindahan kerajaan Mataram kuno nanti disebabkan karena 4 hal. Yang pertama adanya letusan gunung berapi, kemudian yang kedua, atas petunjuk dewa bahwa Jawa Tengah dianggap tidak suci lagi, maka harus dipindahkan ke daerah Jawa Timur. Yang ketiga adanya krisis politik yang melanda Mataram kuno. Dan adanya pertimbangan ekonomi. Saat itu, keadaan ekonomi di Jawa Tengah tidak menghasilkan atau ekonominya mundur dan menurun sehingga pada masa itu Raja memerintahkan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, serangan Sriwijaya itu menjadi pemicu penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Dan ini adalah gambar ilustrasi bagaimana saat itu Sriwijaya menyerang Mataram kuno. Sama seperti kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram kuno juga memiliki peninggalan. Nah, diantaranya ada Candi Borobudur, kemudian ada Candi Arjuna, ada juga Candi Mendut. Ada Prasasti Kalasan, ada Candi Sewu, ada Prasasti Nalanda, dan Prasasti Semar. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak kami sekalian. Dan pastikan kamu mengerjakan tugasnya hari ini dengan baik dan benar. Jangan lupa cantumkan nama, kelas, dan pertemuan keberapa. Tetap jaga kesehatan dan jarak agar minggu depan kita masih dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa. Dan akhir kata Ibu ucapkan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.